Oke, masih bisa didengarkan sampai tahun-tahun mendatang lah ya. Yang Iya. pasti hati-hati cinta ini. Kak Citra, kalau kita ngomongin tentang sukses, kalau Mm-mm. kita berbicara tentang sukses, apakah Kak Citra sudah merasa ada di titik sukses di saat-saat sekarang ini? eh Sebenarnya kalau ngomongin sukses tuh maknanya luas banget ya. Hmm. Kalau ditanya tentang sukses sebagai lulusan ajang pencarian bakat, apakah sukses? Menurut aku cukup sukses gitu. Karena Aha. ada banyak orang yang apa ya, merasa kayak ini mah pasti gampang hilangnya gitu. Nah, aku Aha. berusaha untuk mematahkan itu dan nampaknya kayaknya berhasil gitu ya. Kalau nanya sukses di hal itu. Tapi apakah aku sukses sebagai seorang penyanyi? Menurut aku long way to go sih. Kayak Hmm. aku masih di titik yang karena aku juga cukup lamban dalam ngikutin apa yang viral gitu. Jadi kayaknya aku juga cepat tertutup juga sama yang baru-baru dengan banyak keunikan cara-cara promonya gitu Aha. dengan cara mereka mempresentasikan mereka melalui sosial media. Kayaknya aku telat tuh, lamban banget prosesnya daripada yang lain-lain. Jadi aku menganggap bahwa aku belum sukses di bagian itu. Aku belum sukses dalam berkolaborasi dengan dunia digital, dengan Hmm. dunia social media tuh kayaknya masih mengacuhkan aku dan aku juga kayak masih belum mau nyentuh gitu. Jadi kayaknya masih banyak proses yang aku harus coba belajar lagi, coba adaptasi lagi, coba untuk mau sukarela untuk apa ya, combine gitu dengan apa yang aku punya dengan apa yang sekarang memang suka nggak suka orang harus pakai gitu. Jadi di bagian itu aku bilang aku belum sukses dan sukses sebagai orang yang punya apa ya, kayak sudah ada di kehidupan yang stabil, menurut aku juga aku belum gitu karena Hmm. iya ada banyak hal yang aku masih ada tanggungan, aku masih harus ngidupin orang, aku masih masih banyak hal yang kayaknya memang belum belum ngerasa kayak wah kayak aku lega nih gitu, belum. Jadi aku belum bisa bilang sebenarnya secara keseluruhan aku belum bilang kalau aku udah sukses gitu, tapi ada beberapa hal dalam prosesnya, ada pencapaian-pencapaian yang ternyata tercapai. Nah, ngomongin tentang pencapaian nih ya, Kak Citra. Kalau menurut Kak Citra sendiri tadi kan selain memang jadi sukses di ajang pencarian bakat, pencapaian terbesar apa lagi yang menurut Kak Citra, oke, ini adalah pencapaian terbesarku yang aku bangga dengan diriku sendiri atas pencapaian itu gitu. Pencapaian aku yang paling aku merasa sukses tuh justru bukan tentang seberapa banyak piala yang aku dapat ya. Mhm. Aku merasa piala yang aku dapetin itu kayak sebuah apresiasi dari masyarakat, Mhm. dari biasanya dari vote atau mungkin beberapa aku dapat piala karena memang penghargaan dari para expert di bidang musik. Tapi secara apakah itu menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan aku menganggap itu sebuah apresiasi gitu. Kadang-kadang aku merasa ada yang lebih bagus dari aku tapi kok aku yang menang gitu, jadi aku Mhm. kadang bisa melihat itu sebagai oh ya itu mungkin perspektif gitu kalau untuk pencapaian yang kata orang oh lu belum berhasil kalau lu belum dapet piala gitu, tapi menurut aku menganggap itu sebagai tanda apa ya, tanda apresiasi. Tapi kalau untuk pencapaian yang benar-benar berhasil tuh entah kenapa aku cukup cukup bersyukur gitu bahwa ketika orang tahu ternyata oh ternyata Citra ini dari ajang pencarian bakat ya. Aku pikir Citra memang ya penyanyi aja biasa gitu, Mhm. bukan bukan dari ajang pencarian bakat. Itu aja menurut aku udah satu achievement. Dan itu memang salah satu yang diusahakan juga. Jadi itu bukan berarti tanpa usaha, bukan bukan berarti kata orang itu adalah sebuah kutukan. Mhm. Aku menganggap itu terjadi karena adanya usaha gitu. Karena ada juga yang nggak sampai di titik tertinggi tapi gagal juga banyak gitu. Ada juga yang juara satu atau juara-juara yang bagus-bagus, mereka lebih berhasil daripada yang gagal juga banyak gitu. Jadi aku nggak bisa bilang itu sebuah kutukan. Itu jadi aku anggap sebagai achievement. Terus achievement kedua adalah ketika aku lagi di masa kayak everybody knew pasti bisa, kayak semua Mhm. orang tahu lagu-lagu aku berhasil untuk menahan ego aku untuk hura-hura gitu. Kayaknya itu sekarang jadi kayak sebuah achievement karena di saat mungkin harusnya aku bisa menikmati masa-masa kejayaan, harusnya harusnya aku lebih banyak belanja gitu. Tapi aku nggak ambil itu, aku lebih pakai untuk investasi rumah, investasi uh, lubang-lubang yang akhirnya itu bisa menghidupi aku saat ini gitu. Mhm. Aku merasa itu sebuah achievement karena itu soal karakter kan, pembentukan karakter. Jadi aku merasa cukup berhasil di bagian itu. Dan
ada beberapa hal yang kayak aku kemarin di tahun 2019 akhir aku sempat menggelar sebuah konser rohani. Itu sebuah ucapan syukur aku terhadap Tuhan, terhadap banyak orang-orang baik di sekitar aku melalui rohani, dan aku merasa itu sebuah achievement juga karena ya perjalanan karir aku selama 10 tahun ini udah pasti karena penyertaan Tuhan dan penyertaan orang-orang baik di sekitar aku yang kita masih kerja selama 10 tahun. Kadang ada orang yang kerja sama siapa tapi ya cuma satu proyek atau nggak sampai bertahan lama. Nah kali ini aku pas konser itu aku melihat orang-orangnya kayak wah kok nggak berubah-berubah ya gitu. Menurut aku itu sebuah achievement. Kita bisa menjaga tim long lasting, menurut aku itu sebuah achievement. Jadi kalau dari achievement mungkin lebih ke hal-hal seperti itu sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.